Tambang emas rakyat tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Wonogiri. Dengan peralatan sederhana, ratusan warga menggantungkan hidup pada emas. Mereka mengolah bebatuan, mengais butiran emas dari perut bumi. Di balik kilauan emas tersebut, tersimpan ancaman mematikan. Merkuri yang tak terkendali merusak air, tanah, lingkungan, bahkan kehidupan manusia. Bayi lahir tanpa tempurung kepala. Racun ini menyusup pelan, mematikan secara perlahan. Proses sederhana dengan risiko yang besar. Gelondong terus berputar memisahkan emas, namun merkuri dicampurkan untuk mengikat logam mulia tanpa tahu dampaknya. Sisa merkuri kembali ke badan air yang mencemari lingkungan. Merkuri yang mengendap di air terserap ke dalam ikan. Dari ikan dikonsumsi manusia, akumulasi merkuri terus-menerus merusak organ dalam, syaraf, dan bahkan memicu kecacatan pada janin. Namun, harapan muncul. Di Laboratorium Mikrobiologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, jadi memecahkan masalah logam itu harus diikat. Nah, ini kalau bisa mengikat itu ada dua asam organik itu. Ada yang besar akan mengikat di COH, ada yang kecil. Yang besar ini banyak ditemukan di kompos tumbuhan. Yang kecil ini banyak di kotoran hewan. Kalau kita mau mencegah dia diserap, diikat dengan yang besar supaya nggak bisa diserap. Kalau mau cepat diserap, yang kecil. Yang gampang diserap itu jangan sampai masuk ke tanaman pangan. Gunakan yang ini. Kalau mau diserap banyak tanaman yang tidak makan, pakai yang ini. Ada juga bakteri yang menghasilkan asam ini dan asam ini. Nah, kita cari yang itu. Nah, itu bisa selesai nanti. Bakteri pendegradasi merkuri diteliti. Bakteri yang mampu menetralisir logam berat yang mematikan ini. Cara mengatasi logam berat yang sudah masuk ke lahan. Jika tanaman di sekitar lingkungan tersebut untuk pangan, maka kita bisa menggunakan kompos dari daun dan ranting. Kompos ini membantu menahan logam berat di tanah supaya tidak masuk ke tanaman. Kalau tanamannya bukan untuk dimakan, seperti sengon atau tanaman hias, kita bisa menggunakan kompos dari kotoran hewan. Ini akan membantu tanaman menyerap logam berat lebih cepat dan juga membersihkan tanah. Dengan cara ini, kita bisa menjaga tanah tetap sehat dan tanaman tetap aman dikonsumsi. Masyarakat diajak mengenal bahaya merkuri dan mengenal solusi ramah lingkungan. Tapi di tambang masyarakat kita ribut sekali. Bersama mereka berjuang lebih mencintai keadaan, mempertahankan pekerjaan tanpa
mencemari lingkungan. Dengan teknologi sederhana, warga kini menanam harapan baru. Kompos dari tanaman maupun kotoran hewan bukan hanya penyelamat lingkungan, tapi tentu juga membuka peluang ekonomi baru. Pada waktu awal mulai itu sekitar tahun 90-an. 90-an. Ya dimulai dari orang, tapi gesek di mana? Masak di Iya, sekali itu kalau namanya sini itu sistem dulang. dulang ya. Kalau dulu di kali sudah mulai tahap bikin lubang. Tapi untuk sampai sekarang dulu paling kedalaman 30, sekarang udah ratusan. Tidak seperti yang dulu, saya pompanya udah modern. Ya. Dampaknya terhadap ekonomi Wah, signifikan sekali Pak itu. Ya sekarang dulu itu di tempat saya sendiri itu di Ngelenggong itu sendiri itu kan dulu IDT, instruksi desa tertinggal. sekarang sudah makmur. Tapi alhamdulillah sekarang kan karena adanya hampir dulu kan merantau urbanisasi ya. Iya. Sekarang pada di rumah. Ya pengambilannya ya kalau merantau ya nggak bisa anak keluarga, kalau di rumah faktor pertama itu pengen nganu keluarga loh, Pak. Yang keduanya itu kan alhamdulillah ada masnya itu kan sampai sekarang pun untuk kendil itu nggak guling gitu, istilahnya orang Jawa itu. Di setiap masalah selalu ada harapan. Inovasi sederhana mampu menyelamatkan masa depan. Ketika ilmu yang datangnya dari laboratorium dibawa ke masyarakat, maka bersama kita wujudkan pertambangan yang lestari dan ramah lingkungan.